Inilah dalil dari Al-Quran tentang kewajiban sholat Jumat, di mana diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegera untuk mengingat Allah. Maksudnya sholat wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Wa faraiduha salasatun, dan fardu-fardunya sholat Jumat itu ada 3. Khutbatani, pertama 2 khutbah, yaqumu fihima, berdiri pada 2 khutbah, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Ya, seperti yang praktek sekarang. Lihat syarahnya. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis ke-878, wa Muslimun nomor hadis 861, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman, khutbah sambil berdiri, summa yaqudu, kemudian duduk, summa yaqumu, kemudian berdiri kembali, kama taf'alunal ana, sebagaimana yang kalian lakukan saat ini. Kama taf'alunal ana, sebagaimana yang kalian lakukan saat ini. Ya, prakteknya sama ya. Jadi 2 kali khutbah diselingi dengan duduk. Matan lagi. Wa antusalla raka'ataini, dan hendaklah dilaksanakan salatnya 2 rakaat. Wa antusalla, dan salat raka'ataini 2 rakaat. Ya, Jumatan itu 2 rakaat. Apa dalilnya? Lihat syarahnya. Lil ijma', berdasarkan ijma'. Ya, berdasarkan ijma' para ulama. Walima, dan berdasarkan hadis rawahun Nasa'i, yang telah meriwayatkannya Imam An-Nasa'i wa ghairuhu, dan selain Imam An-Nasa'i, anna Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar radhiyallahu an, annahu qala, salatul jumu'ati rak'atani bla bla bla, atau nuqtah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya hadisnya dipangkas. Hadisnya dipangkas. Salatul jumu'ati, salat Jumat itu rak'atani 2 rakaat, nuqtah titik ala lisani Muhammadin, berdasarkan lisan atau perintahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dari semenjak pertama kali didirikan Jumatan itu 2 rakaat gitu. Naik lagi matan, fi jama'atin, salat fardu yang ketiga dilaksanakan dalam kondisi berjamaah. Tidak ada Jumatan itu seorang-seorang, masing-masing, berjamaah. Lihat syarahnya, li'annaha lam tusalli fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i rasyidin illa kadzalik. Li'annaha, karena bahwasanya Jumatan, lam tusalli, tidaklah salat, fi asrin Nabi, pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khulafa'ir rasyidin, dan pada masanya khulafa'ir rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, illa kadzalika, melainkan seperti itu prakteknya. Artinya harus dalam kondisi berjamaah. Hadisnya walima rawahu Abu Dawud, dan berdasarkan hadis yang telah meriwayatkannya Imam Abu Dawud, nomor hadis ke-1067, an Tariq bin Shihab, dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Tadi sudah kita artikan ya. Jumat itu hak, benar, wajib atas setiap muslim laki-laki, fi jama'atin, pada kondisi berjamaah. Matan, wa hay'atuha, dan bermula sunnah hayatnya Jumatan, arba'u khisalin, ada 4 perkara atau 4 budi pekerti. Ada 4 budi pekerti. Yang pertama al-ghuslu, mandi itu kalau Jumatan mah ya. Al-ghuslu mandi, gede pahalanya. Yang udah rumah tangga boleh sekalian mandi wajib. Enak, 1 mandi dapat yang wajib, dapat yang sunnah. Dengan syarat mandinya sudah masuk adzan subuh. Kalau mandinya sebelum subuh, wajibnya doang, sunnahnya belum. Paham Pak Bang Nur? Paham.
Wa tanziful jasad. Yang kedua, membersihkan badan. Bersihin badan. Ya. Badan kita yang kira-kiranya kotor bersihin. Wa lubsus siyabil bidh, dan memakai baju serba putih. Baju serba putih sunnah tuh. Wa akhduz zufuri, dan memotong kuku, dan memotong kuku malam Jumat atau hari Jumatnya. Wa tibu, dan memakai wangi-wangian. Tib. Wa tibu, dan memakai wangi-wangian. Lihat dalilnya. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor hadis 843 wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari, an Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yagtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah mandi seorang laki-laki pada hari Jumat, wa yatatahharu, dan dia membersihkan diri, mastata'a, dengan sesuai kemampuannya atau semaksimal kemampuannya, min tuhrin, daripada bersuci, wayad dahinu, dan ia memakai minyak, min duhnihi, dari minyaknya, minyak wangi maksudnya, dan dia memakai minyak dari minyak wanginya, aw yamassu, atau dia menyentuh, min tibi baitihi, dari wewangian rumahnya, buhur maksudnya. Kalau nggak ada minyak boleh pakai buhur, karena di zaman itu buhur itu digunakan sebagai pewangi ruangan. Buhur, ya kan? Ya, kalau nggak ada minyak boleh yamassu min tibi baitihi, dia menyentuh dari wewangian rumahnya. Asap, tentu asapnya ambil. Itu. Kalau nggak ada minyak, semayakhruju, kemudian dia keluar rumah, fala yufarriqu, maka sampai di masjid, la yufarriqu baina isnaini, tidak memisahkan di antara dua orang. Tidak memisahkan di antara dua orang. Fulan, duduk, datang duluan, kita belakangan. Misi bang? Maksud apa? Kagak ngelewatin salah orang. Kita datang di mana, udah, kecuali sop masih longgar, kita nggak pengen ngelewatin orang, boleh. Jadi kalau datang belakangan, jangan sok ngejar sop pertama. Kalau Jumatan nggak begitu. Yang datang duluan hak di depan. Kita itu bisa hukumnya makruh ya, untuk masuk misi bang, atau misi orang lewat-lewatin. Ya, fala yufarriqu baina isnaini. Ya, fala yufarriqu baina isnaini, tidak memisahkan antara dua orang. Maksudnya apa? Duduklah di tempat yang kita tidak melewati orang lain. Kecuali khatib. Imam, khatib. Itulah mengapa harus ada akses buat imam langsung sampai ke saf depan. Ya. Memang baiknya di pinggir pengimaman ada pintu supaya imam khatib tidak melewati jamaah. Bagusnya begitu. Jadi jebolnya dari samping. Itu ya. Sumayusalli, kemudian sholat makutibalahu, sesuai apa yang telah diwajibkan baginya, sholat Jumat maksudnya. Sumayun situ, kemudian diam, memperhatikan, bukan diam tiduran. Idza takallamal imamu, apabila berbicara imam, maksudnya khutbah. Khatib sedang khutbah. Yunsit itu diam sambil memperhatikan. Yunsit itu diam memperhatikan. Semayun situ idza takallamal imam. Nah, kalau yang rangkaian ini dia lakukan nih, mandi, apalagi tuh, bersih-bersih, pakai minyak wangi, keluar, tidak memisahkan di antara dua orang, dia salat, dia perhatikan betul-betul khatibnya, maka kalau rangkaian itu dia lakukan dengan baik semuanya, illa ghufira lahu, kecuali diampuni baginya, ma bainahu, apa yang ada di antaranya, wa bainal jumu'atil ukhra, dan di antara Jumat berikutnya. Jadi diampunin dosanya dari Jumat yang sekarang dengan Jumat yang berikutnya. Belum melakukan kesalahan, tapi seminggunya itu udah diampunin sama Allah kesalahannya.
Nikmat kan? Masya Allah. Jadi Jumat ini dan Jumat berikutnya, kalau kita lakukan rangkaian ini, sunnah-sunnah ini, maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya, Masya Allah. Wa inda Ahmada, dan menurut Imam Ahmad dalam sunannya, wala bisa min ahsani thiyabih, dan memakai daripada pakaian yang terbagusnya, terbaiknya. Wahtuyiratil bid, dan dipilihnya warna putih, li khabari Tirmidzi, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 994 wa ghairihi, dan selain Imam Tirmidzi, ilbasu min siyabikumul bayad, pakailah oleh kalian dari pakaian kalian yang warna putih. Fa innaha, maka sesungguhnya bayad, warna putih itu, min khairi thiyabikum, termasuk dari pakaian yang terbaik yang kalian miliki. Wa kaffinu, dan kafanilah olehmu, fiha, di dalam baju atau kain warna putih, mautakum, terhadap mayit-mayit kalian. Wanzur sofhata khamsata wa ishrin hasyata itsnain. Lihat halaman 25 hasyah yang kedua. Baik. Matan. Wa yustahabul insatu, dan disunnahkan insat. Disunnahkan diam memperhatikan, bukan diam tidur. Yustahabbu, dan dianjurkan, disunnahkan al-insat, diam memperhatikan, fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Dalilnya lihat, rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam al-Bukhari nomor hadis 892, dan Imam Muslim nomor hadis 851, wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua, an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati, apabila engkau ucapkan terhadap temanmu pada hari Jumat, ansit, diam, ansit, diam, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang khutbah, falaqad lagauta, maka sungguh benar-benar kau telah berbuat sia-sia. Lihat kalimatnya, dua lafaz, dua harap taukid, lakon, la sama kon, sungguh benar-benar kau berbuat sia-sia. Kita coba ngomong ansit, diem, atau nggak ngomong, cuma gitu, termasuk, karena itu ada maknanya nggak? Apa artinya? Diem, termasuk. Nah, kalau kita bicara sedangkan khotib sedang berkhutbah, memang jumatan kita nggak batal. Tapi lihat kalimat ini, falaqad lagauta, maka sungguh benar-benar kau telah berbuat sia-sia. Apanya sia-sia? Jumatannya sia-sia, kagak dapat pahala. Itu maksudnya. Jadi cuman gugur kewajiban, capek gawe, teka pake. Cuman ngomong doang, diem. Cuma ngomong diem doang, udah batal pahalanya. Batal pahalanya. Wa inda Abi Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud hadis nomor 1051, min riwayati Aliin, dari riwayatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa man lago, dan barang siapa yang berbuat sia-sia, maksudnya apa? Bicara ketika khutbah sedang dibacakan. Falaisa lahu fi jum'atihi tilka syai'un. Falaisa lahu, maka tidak ada baginya, ya, pahala maksudnya, tidak ada pahala baginya, fi jum'atihi tilka, pada jumatannya itu, syai'un, sesuatu apapun. Kagak ada hasilnya sama sekali. Habis pahalanya. Rugi nggak? Rugi nggak? Makanya jangan ngobrol ya. Kalau lagi khutbah, kalau lagi, termasuk kalau lagi ada yang ceramah, lam yahsul, yakni tidak hasil sawabuha, pahalanya. Tuh dijelasin di sini. Lam yahsul sawabuha, tidak hasil pahalanya. Kamilan, dengan sempurna. Masya Allah. Tidak hasil pahalanya dengan
sempurna, berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sayang banget ya. Wal lagwu, dan lagwu itu adalah ma la yuhsinu minal kalam, apa yang tidak baik daripada ucapan. Tuh. Lagi khutbah ngobrolinnya macam-macam. Wanzur hasyiyat as-sabiqah, lihatlah hasyiyah yang telah lalu. Matan waman dakhala, dan barang siapa yang sudah masuk masjid, wal imamu yakhtubu, matanya ya, wal imamu yakhtubu, dan imamnya sedang khutbah. Maksud imam di sini khatib ya. Ini menunjukkan kalau Jumatan itu yang khatib, yang khutbah adalah imam. Maksudnya apa? Imam dan khatib satu paket, satu orang. Kalau Jumatan, afdolnya imam dan khatibnya orang yang sama. Maka di sini wal imamu yakhtub. Kenapa nggak dikatakan wal khatibu yakhtub? Kenapa imam di sini? Ini menunjukkan bahwasanya yang khutbah ya imam. Yang imam ya imam, lu pastilah. Jadi orang yang sama. Jadi khatib dengan imam itu idealnya, bagusnya orang yang sama, satu orang saja. Wal imamu yakhtubu, dan imam sedang khutbah, shalla rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, khafifataini, dengan salat yang ringan. Summa yajlisu, kemudian duduk. Ya, ini biasa kaum mutaakhirin ya. Datangnya kalau belum khatib sudah naik mimbar nih, belum datang nih. Ini biasa thariqah akhir zaman ya. Nungguin khatib naik mimbar dulu. Nah, udah nyampe di masjid, imamnya lagi khutbah, maka salatlah 2 rakaat dulu, jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, salat dulu 2 rakaat. Mana dalilnya? Lihat. Rawa Muslimun, telah meriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 875 an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum, apabila telah datang salah seorang di antara kalian, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang khutbah, fal yarka, maka hendaklah dia ruku, rakaataini, dengan 2 rakaat. Maksudnya yarka ay fal yusalli, hendaklah dia salat 2 rakaat, wal yatajawaz fihima ay yukhaffihu, wal yatazawwaj, dan hendaklah meringankan, fihima, di dalam 2 rakaat tersebut, ay yukhaffifuhuma, yakni meringankan 2 rakaat tersebut ya. Jadi kalau kita datangnya telat, baru datang khutbah khatib, imam sedang khutbah, jangan langsung duduk sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat apa? Ingat, sebelum duduk di masjid kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat kan? Sebagai adab kita ke masjid harus sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak sempat duduk, diganti dengan kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali. Bagi yang tidak sempat untuk sholat 2 rakaat, ganti dengan tasbih kalimatut thayyibah 4 kali, diulang yang barusan. Jadi adabnya seharusnya ketika kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan tahiyatul masjid. Hanya dalam madhab kita, tahiyatul masjid itu bisa berlaku, bisa dilaksanakan dengan salat apa aja. Datang ke masjid langsung qobliyah subuh, maka qobliyah subuhnya termasuk tahiyatul masjid. Masuk ke masjid langsung sunatul wudu, maka sunatul wudunya termasuk tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid langsung qobliyah Jumat, maka qobliyah Jumatnya termasuk tahiyatul masjid. Jadi kalau kita niatnya tahiyat qobliyah Jumat, maka qobliyah Jumatnya dapat, tahiyatul masjidnya dapat. Itu cara jelasinnya ya. Jadi tetap yang disunahkan mah tahiyatul
masjid. Itu kenapa datang jangan langsung duduk, hormatin dulu masjid, sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholatnya mah terserah sholat apa aja. Dengan qobliyah Jumat maka kita langsung juga termasuk dapat tahiyatul masjid.